A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 25 Juni 2025. Embun pagi setelah memberi solusi hadir kembali tengah-tengah kita. Luar biasa ini menjelang memasuki bulan Muharram gitu ya. Atau di tahun Masehi itu adalah akhir bulan Juni ya. Ada yang beres sekolah, ada yang wisuda, ada yang mulai pembelajaran baru. Biasa ini yang seperti biasa di bulan Juli ini, di Juni ini hampir semua para orang tua yang punya anak-anak yang punya ini tuh bulannya pening katanya, ini luar biasa. Tetapi alhamdulillah, qadarullah, Allah mudahkan semua. Baik, guru kita semua telah hadir tengah-tengah kita, makin sehat, makin fit, makin cerah banget, luar biasa, masya Allah. Doa kita semua, mudah-mudahan guru kita semua diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan diberikan kesehatan yang paripurna. Baik, langsung lama kita langsung jam mengatakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah tinggal menghitung hari ya. Kita akan masuk ke 1 Muharram. 1 bulan yang sangat istimewa. Dalam Al-Quran ada layalin ashrin, ya, malam-malam yang 10. Yang dimaksud layalin ashrin itu 1 sampai 10 Zulhijjah kemarin ya. Yang kedua 1 sampai 10 Muharram. Yang ketiga 10 terakhir bulan Ramadan. Terkenal dengan Lailatul Qadar. Nah, insya Allah kalau nggak salah tanggal 1 Muharram itu 29 Juni ya. Akhir Juni. Kita masuk ke layalin ashrin, malam-malam yang 10. Nah, banyak yang nanya tentang amalan atau apa yang mesti kita lakukan menyambut bulan Muharram ini. Pertama, bagi yang biasa saum, silahkan saum. Ya. Yang paling disepakati terutama tanggal 8, 9 Muharram dan 9, 10 Muharram. Ya. Nah, itu. Karena itu bagi pemirsa yang biasa saum, silahkan. 8, 9, 10 atau 9, 10 Muharram. Nabi SAW pernah waktu nyampe ke Madinah, orang-orang non-muslim sedang pada saum. Ini memperingati katanya selamatnya perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi yang luar biasa ya, termasuk ulul azmi ya. Kalau kita bicara ulul azmi itu kesabarannya kesabaran VIP ya. Sabarnya tuh mungkin A-nya 7 lah, sabar banget ya. Ya bisa bayangkan dakwah ratusan tahun yang Islam cuma 7 orang. Nggak tanggung-tanggung, istri dan anaknya pun tidak muslim. Oh, ya. Sampai ketika Nabi Nuh bikin perahu, semua sudah masuk ya ke dalam perahu, dan Nabi Nuh berdoa, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ada riwayat baca Rabbi gfirli, ampuni dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, waliman dakhala baiti mu'minan, dan yang masuk ke perahuku dalam keadaan beriman. Wala tajid dolimina illa tabarom, jangan timpakan kepada orang zalim kecuali laknat yang besar. Ada riwayat itu surat Nuh ya, ayat 28 kalau nggak salah. Semua sudah masuk kecuali istri dan anaknya. Sampai Nabi Nuh berdoa, Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, itu keluargaku, itu istriku, itu anakku. Allah menjawab, laisa min ahlika. Itu bukan keluargamu. Jadi ada keluarga dunia, ada keluarga dunia dan akhirat. Jadi perpisahan orang tua dengan anak, perpisahan suami dan istri karena perbedaan iman. Karena itu suami dorong ke surga, istri narik ke surga. Sehingga titik temunya nanti sama-sama di surga, insya Allah ya. Makanya ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh, itu Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh itu istrinya katanya namanya Siti Wahilah, itu wanita pertama yang, kalau istilah apa ya, kalau istilah sekarang pil ya, punya pria idaman lain. Ya khianat kepada suaminya. Nah, konon kabarnya Nabi Nuh itu selamat pada tanggal 10 Muharram, perahunya berlayar. Makanya Nabi SAW mengatakan untuk membedakan saum
non muslim dengan muslim tambah tanggal 9 Muharram. Nah, makanya kata Nabi, bila usiaku panjang, aku akan saum pada tanggal 9, 10 Muharram. Tahun yang akan datang. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, siapapun yang sampai udah Muharram, perbanyaklah saum. Tapi sayang tahun depannya Nabi sudah wafat. Jadi saum Muharram itu dianjurkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak sempat melaksanakan. Nah, siapa yang saum tanggal 9, 10 Muharram, maka dosa 1 tahun yang lalu dimaafkan Allah. Nah, karena itu siapapun yang nanti tanggal 1 Muharram, 29 nanti 9, 10 saum, dosa 1 tahun yang lalu dimaafkan. Kalau saum Zulhijjah tanggal 8 atau 9 Zulhijjah, maka dosa 2 tahun dimaafkan. Setahun ke belakang, setahun ke depan. Kata orang Sunda, wani pisan. Wani pisan. Yang kedua, bulan Muharram juga bulan hijrah. Nah, Nabi SAW hijrah ada hijrah hisyah, ada hijrah manawiyah. Hijrah hisyah itu satu, bila tetangga sudah ganggu, segera pindah. Nabi pindah ke Madinah itu karena tetangganya ganggu. Dan tetangga itu bukan orang lain, paman, alo, keponakan semua. Orang terdekat. Terdekat, karena Nabi menghindari pertengkaran. Karena apapun alasannya, al-khilafu syarun. Bertengkar itu jelek. Nah, kedua, air sudah sulit. Kalau di komplek kita sedang sulit cari air, berpikir panjang untuk bertahan. Pindah segera. Nah, berikutnya, yang ketiga, tempat ibadah sudah tidak ada. Makanya salah satu rumah yang berkah katanya, rumahnya dekat ke masjid. Itu berkah katanya. Karena masjid itu sibgoh. Sehingga setiap saat selama di rumah, dia bisa berjamaah sholat. Nah, berjamaah sholat itulah yang dalam hadis, siapa yang rajin berjamaah sholat, yarfa'ullah adzabal qabr. Diangkat siksa kubur. Kalau suatu saat kita meninggal dunia, dan pasti akan meninggal, selama rajin berjamaah sholat, dipastikan tidak ada siksa kubur. Luar biasa, Mas. Makanya berkah rumah itu salah satunya bila dekat ke masjid. Istilahnya DKM ya, dekat ke masjid. Artinya kan biasanya juga kalau rumah dekat masjid itu kalau mau dijual lagi mau itu juga nilai ininya jadi lebih persis ya, lebih ini ya karena lebih dekatnya. Itu berkah. Dan ini kan tadi dibilang apa keberkahan bulan Muharram gitu ya. Apalagi setelah Zulhijjah, Muharram juga. Artinya ini terus lagi ya harus terus di ini tadi ya kan apa bulan Muharram bulannya hijrah. Dan ada sebagian orang gini katanya, saya tuh nggak mau hijrah dulu karena dianggap biasanya kalau orang hijrah tuh udah bangkrut apa gimana, tapi nanti kita ini tadi. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Nanti kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Masih di line telepon yang sama ya di 022 724 214 atau di line banyak Pak Ustadz 081 22 11 6740. Jadi nanti pemirsa di rumah bisa konsultasi ke beliau, bisa datang ke rumahnya, bisa lewat WA, tentu saja kondisi sedang sehat dan sedang sempatnya. Dan sebelum ke pembahasan lagi tentang keistimewaan bulan Muharram, ada yang mesti ditanyakan gini tadi ya. Ini kan dunia Islam sekarang ini sedang dibentur-benturkan gitu tadi ya. Sedang ada yang menganggap bahwa Islam itu sekarang makin terkotak-kotak, makin terkamar-kamar, makin bahkan jadi jadi ya punya gurunya masing-masing, ustaznya masing-masing, kajian juga tadi.
Tad menyikapi perkembangan ini Tad, biar pemahaman seseorang itu tentang keberagaman itu juga yang tadinya ya biar jangan tidak pada berantem, tidak debat-debat yang kurang berfaedah. Coba Tad, apa yang mesti ini tadi? Iya, ada dalam Quran gini. Al-musyrikuna minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang musyrik itu berharap Islam itu pecah beberapa kelompok. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Dan itu harapan orang musyrik. Ya. Karena itu untuk teman-teman yang ikut satu ustadz silahkan. Tapi hindari fanatik ustadz itu ya. Karena ustadz A bagus, tapi bukan berarti ustadz B jelek gitu. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Makanya pertama perbanyak guru. Perbanyak guru. Karena kalau makin banyak guru, insya Allah ujungnya makin toleran. Nah, makanya pengajian di mana-mana ikut terus. Nah, kita bisa memilih, oh ini pahamnya di sini. Saya punya teman ya dulunya fanatik banget kelompok itu. Berangkat haji, seluruh yang bertangan dengan dia muncul di situ ya. Nah, cina ya nukieu siga di kampung gitu kan. Pas pulang dia bawa kitab ya. Terus dulu saya nggak senang ini. Sekarang saya senang ada rujukannya katanya. Jadi dengan ilmu insya Allah muncullah islah bainanas, damai dengan manusia. Nah, itu salah satu akhlak yang baik adalah toleran. Dan puncak ilmu adalah toleran. Makin luas ilmu seseorang, makin toleran dengan siapapun. Karena sudah kegali semuanya. Nah, untuk ini, kalau senang ke Jakarta lewat pesawat, ya sekali-kali pakai kereta lah. Sekali-kali pakai rental, kali-kali mobil pribadi, sama ujungnya ke Jakarta. Manda'ala sobia, famata-mata mati tanjahiliyah. Siapa yang berdakwah membela golongannya, menjadikan golongan yang lain, famata-mata mati tanjahiliyah. Maka matinya mati jahiliyah. Karena sekarang ini matinya dalam Quran jahiliyah. Itu seperti bercerai aja nggak boleh. Seperti bercerai aja nggak boleh. Seperti berikhtilaf saja nggak boleh. Makanya Rasul mengatakan al-jama'atu rahmah, kebersamaan itu rahmat. Wal furqatu azabun, perpecahan itu azab. Fa innash syaitana ma'al wahid, setan itu bersama orang-orang yang egois. Salah satunya egois kelompok tuh nggak boleh. Nanti dari egois kelompok muncul kelompok takfiriyah. Apa ya? Mengkafirkan di luar kelompoknya. Padahal syaratnya sama, rasulnya sama, kitabnya sama. Itu hati-hati. Dan ketika Amerika ngebom Iran, hampir. Arab mengatakan Islam harus bersatu. Ya. Langsung Trump kan mengajukan gencatan senjata ya. Karena memang yang dikhawatirkan itu adalah kebersamaan di antara negara itu. Itu penting itu ya. Berjamaah itu rahmat. Wal furqatu, perpecahan itu azab, siksa. Fa innash syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Makanya ikut ormas ini silahkan, tapi hindari fanatik berlebihan. Karena ternyata fanatik berlebihan mudah diadu-dombakan. Ketika diadu-dombakan, kita berantem, musuh Islam senyum. Dia berhasil gitu kan. Nah, makanya tidak mungkin Israel bisa menyerang Palestina, padahal negara kecil gitu ya. Kalau tanpa dukungan negara besar gitu. Kalau saya sih itu ya, luaskan ilmu, jalin silaturahmi, tidak boleh menghina tapi harus membina. Tidak boleh menghardik tapi harus mendidik. Tidak boleh memukul tapi harus merangkul. Gitu. Dalam Islam tuh demi kebersamaan berbagai cara harus kita tempuh. Begitu Pak. Karena kalau nunggu semuanya harus menurut isi kepalanya dia, itu agak sulit aja. Karena dari dulu pun juga sebenarnya sama tadi ya, dari zaman Nabi, para sahabat, para tabiin, sama juga sebenarnya tadi ya. Perbedaan-perbedaan itu juga lumayan keras juga deh, lumayan kencang juga tadi. Di dalam mazhab itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu 15-20 masalah. Tapi ketika Imam Syafi'i pergi ke Irak, beliau tidak kunut ya subuhnya itu. Karena menghormati pengikut Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Perbedaannya cukup banyak, tapi tidak pernah saling menjelekan. Karena itu, mari kita ikuti taklim ini, ustadz ini ikuti, tapi jangan hindari fanatisme berkelompok berlebihan.
Baik, luar biasa ini pemirsa di rumah, dan ya mudah-mudahan masing-masing pihak bisa berdamai dengan ini ya, karena kalau terus berantem ya kasihan kita, apalagi negara semuanya sedang kayak gini tadi. Baik, kita akan mulai lanjut lagi ya. Ini akan tadi ini mulai banyak yang bertanya tadi ya, kita akan mulai dulu nih. Meskipun ini agak di luar ini. 719. Pak Ustadz, anak saya ini niat tidak menikah karena gagal diputuskan, terus kemudian juga ada traumatik itu tadi. Ini sebenarnya hukumnya gimana tadi? Di satu sisi saya juga tidak mau memburu-buru, tetapi ini harus keputusan, tetapi juga saya juga khawatir kan tentang masa depannya. Iya. Gimana tadi? Dalam Islam tuh ada yang dilarang, salah satunya tabatul ya. Tabatul. Tabatul itu niat menyendiri, niat membujang, apa kalau menggadis ya, kalau perempuan itu ya. Niat tidak menikah, nggak boleh. Kan dalam Islam itu tidak ada pahala separuh dari agama kecuali nikah. Terlepas karena ada alasan itu ya, misalkan karena itu tuh oke. Dan tidak semua, kalau orang itu dikecewakan oleh si A, perempuan, harus yakin tidak semua perempuan mengecewakan laki-laki. Dikecewakan oleh oknum laki-laki, harus diingat tidak semua laki-laki mengecewakan perempuan. Itu hanya oknum saja. Jadi rasanya kurang adil ya kalau menyamaratakan. Terlalu banyak suami jadi soleh karena pengaruh istrinya. Terlalu banyak istri jadi solehah karena pengaruh suaminya. Makanya penting libatkan Allah. Libatkan Allah. Ada salat istikharah 2 rakaat. Berdoa, Allahumma khirli wakhtali. Ya Allah, pilihkan yang terbaik. Kalau yang sempurna nggak ada. Minimal mendekati kebaikan lah. Gitu ya. Karena kita pun nggak sempurna kan. Makanya kata Sayyidina Umar, bila usiaku 7 hari lagi, saya akan menikah. Karena satu nikah itu satu-satunya ibadah yang nispuddin, separuh agama. Makanya orang sukses itu berawal dari sukses di rumah. Bagaimana ke istri, bagaimana ke suami, bagaimana ke anak. Sampai tidak ada surga di muka bumi kecuali di rumah. Baiti jannah itu. Makanya orang-orang yang suka mengkhianati pasangannya, coba lihat. Ujungnya itu bukan indah ya, ujungnya malah hilang wibawanya. Bahkan terekam oleh anak-anaknya. Sampai saya pernah memenikahkan anak seorang ya, ibunya cerita, anak saya trauma Pak Ustaz. Udah punya pacar, tangguhkan lagi, sudah 3 tahun ditangguhkan, ibunya ngadu. Saya tanya anaknya, kenapa? Saya trauma Pak Ustaz. Saya melihat ibu saya disakiti oleh bapak saya. Jadi ternyata, membekas. Mama aja katanya gak bisa tahan. Bapak aja katanya menyakiti. Disangkanya semua laki-laki itu seperti itu kan. Saya bilang, teh tidak adil. Kalau semua laki-laki disamarkan begitu. Jadi gimana Pak Ustadz? Yuk ngumpul bertiga. Dengan calonnya ngobrol kan. Ini calonmu itu trauma karena menyaksikan ibunya begini. Kamu harus bisa membuktikan bahwa tidak semua laki-laki itu menyakiti perempuan. Buktikan bahwa kamu tidak salah pilih, kamu nggak salah pilih. Alhamdulillah sampai sekarang udah 4 anaknya. Oh ya Allah. Karena membuktikan bahwa dia pilihan saya terbaik. Nah itu jadi trauma berlebihan itu nggak boleh. Makanya jangan diniatkan. Yang penting usaha. Usaha. At-turuqu ila zauj kana di anfasil khalqi. Jalan menuju jodoh sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Yang kedua jangan lupa banyak berbuat baik. Karena kebaikan itu akan mengantarkan mendapatkan pasangan yang baik. Begitu Pak. Biasa. Terus kemudian kalau di setelah perjalanan menemukan hal yang ternyata jadi kok setelah nikah itu jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginin. Ini sebenarnya gimana? Kan ada orang harusnya dari awal tuh udah cek-cek dulu sebenarnya tadi ya. Ini pentingnya cek-cek yang lain biar nanti biar jangan terlalu kaget. Coba gimana tadi? Makanya sebelum nikah ada yang sebut kan ta'aruf ya. Mengenal sampai detil. Sehingga pas nikah itu tidak boleh bicara jika. Jika saya ke si A, jika saya ke si B, nggak boleh. Kekurangan pasangan terima dengan sabar. Kelebihan pasangan terima dengan syukur. Jadi kalau sabar ada, syukur ada, itu namanya iman. Di iman itu kalau dibelah 2, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Nah, kadang-kadang sabar itu di perjalanan. Karena pasti setiap suami atau istri ada perubahan. Usia tertentu, dulu cepat, sekarang udah mulai
lawan teh lemah dia. Udah mulai kurang dengar. Wah itu, dan ternyata kekurangan suami dan istri itu ladang pahala buat pasangan masing-masing. Wah, ladang pahala itu. Luar biasa. Ladang pahala, karena siapa yang niat nikahnya melihat cantik hilang. Ya. Lihat cakep hilang, harus niat ibadah. Masya Allah. Dan itu tuh letak ujiannya setelah perjalanan ini tadi ya. Setelah Kita perjalanan. bisa tahu ini anak sayang sama orang tuanya bisa kelihatan. ini itu bisa hanya ujian itu tadi, hanya Ujian waktu itu. itu yang bisa nguji tadi. Makanya man arada sofa'a falyaltazamil wafa. Siapa yang merindukan kesetiaan harus menjaga kesetiaan. Itu penting gitu. Ya. Jadi menyucikan ini nggak usah pergi jauh-jauh, di rumah aja setia sama pasangan udah suci. Luar biasa ini. Ini ya, mudah-mudahan pemirsa di rumah bagi yang belum berjodoh ya mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Luar biasa ini. Baik, Tad, lanjut lagi Tad. Ini di 862 Tad nih. Saya mengikuti tarekat manakiban katanya Tad ya. Ini sebenarnya ada rujukannya atau ada dalilnya atau gimana katanya Tad? Karena banyak orang yang ya biasa ya ada jadi Pro kontra ya. pro kontra katanya. Gimana Tad coba Tad? Ya, bagian dari ajaran Islam adalah tarekat. Manakiban itu kalau nggak salah menceritakan kisah-kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, ya. Beliau adalah waliullah, beliau juga adalah ulama besar. Hanya saya Abdul Iya, Qadir Jailani. iya. Oke. Dan ternyata banyak bahasa mereka itu karomahnya luar biasa. Iya, iya, iya. Banyak kebaikannya. Iya. Makanya kata gini, kalau engkau tidak bisa jadi orang baik, mukhalatatu sholihin, bergaulah dengan orang baik. Nah, kalau mencari orang baik tidak ada, wal iktidau bihim faridah, meniru amalan orang baik. Dan meniru amalan orang baik namanya ittiba. Ya. Fattabi'u millata Ibrahim. Nah, ikutilah pelajaran Nabi Ibrahim. Ya. Haji itu Ibrahim. Jumroh semua. Nah, tidak mungkin kita tahu orang itu baik atau tidak kalau tidak ada manakib. Menceritakan kisah-kisah ini, kelebihannya ini. Seperti contoh ya, ketika ada debat kan, Nasrani dengan Muslim. Soleh Nabi Isa atau Soleh Nabi Muhammad SAW katanya kan, gitu kan. Oh iya, iya, iya. Lalu saya udah jadi lihat aja. Terus kata dia, Nasrani, saya Nabi Isa karena bisa menghidupkan orang mati. Ya. Akhirnya kata saya bekerja ini, terus gimana kalau saya bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah? Oh, saya ikut masuk Islam. Ya. Dengan keagunganmu, dengan izinmu, hidupkan orang ini. Hidup. Ini orang masuk Islam. Dan itu dalam kisah manakib ada. Makanya penting ya. Bukan ya, mungkin yang dekat lah manakib Imam Syafi'i, manakib Imam Hambali, manakib para sahabat. Bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Ada 1001 kisah teladan. Kisah-kisahnya ada tuh. Menceritakan orang-orang baik itu namanya manakib. Dan itu dibolehkan. Tentu dengan catatan tidak fanatik berlebihan. Iya. Artinya Tad, ya memang kita butuh kisah-kisah yang heroik para zaman-zaman dulu tadi ya, karena kadang-kadang kan sejarah itu bahkan bisa berulang tadi ya. Apa yang terjadi hari ini, masalah hari ini, kita harus melihat zaman dulu orang tua kita yang lain-lain kita ada masalah membereskannya gimana, itu juga harus menjadi rujukan tadi bahkan tadi ya. Bahkan waktu kita lihat ya, orang tua dulu tuh Masya Allah ya, perjuangan luar biasa kan, luar biasa. Kok bisa sukses gitu kan? Nah, tanah keadaan susah juga tanah tidak terjual, rumah tidak ini, beras juga masih bisa ini tadi ya, nggak sampai benar-benar habis. Sekarang kalau orang zaman sekarang tuh kan kadang-kadang tadi ya sampai nyaris ada yang di dompet juga tidak manage. Jangankan mewariskan, sekarang waris saja habis. Ya Allah. Pasti nih, ya, perlu dikisah-kisah. Makanya katanya sejarah itu asal kata dari syajaratun, artinya pohon hidup. Mengisahkan, mendalami sejarah bisa menghidupkan semangat ibadah, menghidupkan semangat akidah, menghidupkan semangat kasih sayang. Nah, salah satunya manakib. Boleh nggak ada masalah. Gitu. Mudah-mudahan ya pemirsa di rumah bisa terus atau mengikuti kita ya. Lanjut lagi Tad, ini 206 Tad. Saya tidak ke masjid karena udara dingin Tad. Ini gimana caranya biar bisa melawan dingin, melawan kantuk, melawan biar ada, jadi harus ada bonus dulu kali tadi, jadi bisa karena orang kan jadi gimana coba Tad? Ada hadis begini ya, kesempurnaan iman seseorang itu
Faiz bagul wudu pisabroh, menyempurnakan wudu di saat udara dingin. Itu tuh hadisnya. Menyempurnakan, memaksakan berwudu di saat udara dingin. Dan kalau lihat dingin Madinah, dingin Mekah itu, wah itu, Masya Allah Pak. Saya sempat mengalami 3 derajat, 4 derajat. Turki lebih lagi. Wah, itu lebih sampai min aja itu. Tapi tetap kita ke masjid. Makanya Nabi SAW menganjurkan kalau bisa, kalau air ada setiap waktu sholat mandi. Saya jam 3 udah mandi, itu dipaksakan terus. Dan ternyata begitu kita bangun, orang sudah melisik ya, langsung selimut itu setan, ikatan setan pertama hilang. Pergi ke wudu, ikatan setan kedua hilang. Kemudian langsung pergi ke masjid, nah udah pijami syaiton, setan tuh stres. Nah, gitu. Kalau orang susah bangun karena dingin, katanya sedang dikencingi setan. Makanya subuh itu pahalanya sangat besar. Man sholat subha bahwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh, hidupnya dijamin Allah. Jangan ganggu yang rajin berjamaah subuh. Nah ini bagi teman-teman semua nih, ini jaminan Allah itu, kalau Allah sudah berjanji itu udah luar biasa ini. Pasti lah. Yakin ya, udah pasti ini kepastian, keniscayaan. Baik, lanjut lagi Tan. 519. Ini saya ikut arisan umroh katanya. Ada yang tidak setuju. Gimana tadi katanya pendapatnya? Ada beberapa ulama, beberapa ustadz tentang masa sih umroh itu harus diarisan segala, katanya tadi, jadi kesannya jadi malah jadi ada pemaksaan, katanya harus menyisihkan uang belanja, uang yang lain. Gimana tadi coba tadi? Iya, at-turuqu ilal umroh ka'ada di anfasil khalqi. Jalan menuju umroh itu sangat banyak. Sebanyak nafas makhluknya. Ada yang mulai arisan. Kalau arisan umroh saya kira bagus ya. Pokoknya saya Pak Agung 4 orang kita arisan. Tahun ini dari bertiga berangkat. Tahun depan berangkat. Itu namanya ta'awun. Terlalu banyak orang yang bikin masjid sama-sama. Apa kurban sama-sama. Udunan tadi. Udunan, apalagi bikin panti sama-sama. Karena kita kalau kebaikan itu jangan sendiri. Itu namanya ta'awun alal birri. Apa kerjasama dalam kebaikan, dan itu dibolehkan, boleh, nggak ada masalah, karena kemampuan orang itu baru mampu kalau ada terlibat orang lain, dan kita nggak bisa hidup sendiri. Satu, ta'awanu alal birri wa taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Umroh bagian dari kebaikan dan takwa. Yang kedua, Robbana Robbi, coba dalam Quran tuh Robbana lebih banyak, ya Allah ya Tuhan kami. Robbi itu sedikit. Robbana dolamna kami. Konsep doa saja kita harus hidup berkami-kami. Makanya kalau gitu, saya nggak mampu umroh, ada hanya 20 juta. Coba ngobrol dengan teman. Yuk dari saya segini. Dari saya segini. Saya mendengar ya, melihat ada seorang artis yang mengatakan, saya pertama ke Jakarta katanya ngontrak rumah. Dan kos pertama itu oleh Bunda Emilia katanya. Coba. Kalau bukan orang lain nggak bisa, kita sendiri. Jadi Ibu Emilia itu Ibunda Denada ya. Oh ya. Itu yang kontrakan rumah saya itu dia. Dan yang ngomong itu ya Ahmad Dhani dengan Maya ya. Itu luar biasa. Yang sekarang gayanya luar biasa kan. Jadi orang itu sukses berawal dibantu orang lain. Sama. Saya juga pertama kali haji dibantu orang lain. Jadi kalau sekarang kita membantu orang untuk umroh, ya sesuai kemampuan ya. Asal umroh dari setengahnya berangkat umroh. Itu satu saat akan kembali ke kita. Karena katanya ketika orang memberangkatkan umroh, berapapun uangnya, malaikat berdoa, wa akhlafana pakotaka. Semoga Allah mengganti ongkos-ongkosmu. Dan pergantian ongkos umroh itu sampai 5 keturunan. Orang itu nggak akan miskin kalau sudah memberangkatkan haji atau umroh. Tentu bagi yang mampu ya. Begitu Pak. Baik, pemirsa di rumah. Tadi kita iklan dulu ya, pemirsa di rumah. Kita masuk iklan dulu. Mangga, silakan.
Di rumah ya, kita akan mulai lagi ya. Ini mudah-mudahan juga nyampe nih. Pak Ustadz 235 nih, saya ini punya anak angkat ya. Binnya pakai suami saya boleh nggak katanya tadi? Artinya ada binnya katanya tadi. Ya, kalau nggak salah Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah ya. Ya. Itu dekat sekali tuh. Satu saat Zaid datang ya, Rasul merangkulnya, memeluknya gitu. Ya. Saking sonoknya mungkin ya. Itu ya dasar pelukan itu dibenarkan dalam Islam. Ya. Sampai orang-orang sekitar itu saking dekatnya Zaid bin Muhammad. Akhirnya turun ayat, saya lupa ayat berapa itu. Tidak boleh bin itu ayah angkatnya. Harus asli. Tapi kalau sudah tidak ada, ya punten nemu anak, siapa itu nggak ada masalah ya. Ya. Boleh. Tapi selama ada ayahnya, jangan anak angkat itu diambil oleh kita binnya. Ya. Bahkan saya pernah menikahkan 2 kali ya, karena anak angkat, ayahnya ingin nikahkan, ditikahkan oleh ayahnya, keduanya oleh ayah angkatnya. Untuk mensiasati supaya timbul kedamaian, tidak timbul konflik. Ya. Itu nggak boleh. Selama ada ayah aslinya, tetap binnya atau bintinya ayah asli. Gitu. Termasuk juga yang kasus kemarin yang para pesohor kita yang menikah itu juga memang harus orang tua aslinya suka tidak suka harus meluruhkan egonya juga tadi memang harus datang karena ya ini darah daging tadi. Darah daging kita. Makanya cerai terjadi bisa, tapi anak jangan ikut cerai. Ya. Harus tetap ditampakkan. Baik, lanjut lagi. Ini tadi 823. Ini suruh sujud kepada Nabi Adam. Apa makna sujud itu ternyata? Oh iya. Ini sih apa? Sujud itu ada sujud menghormati. Ada sujud tilawah, bila ketua sajadah ya. Ada sujud sahwi, ada sujud doa, ada sujud sholat. Nah, yang dimaksud disuruh sujud itu bukan menyembah, menghormati. Karena Nabi Adam manusia itu ilmunya berkembang. Jasanya luar biasa Nabi Adam itu. Yang ngasih nama pohon-pohonan, bunga, itu semua Nabi Adam. Makanya saking luasnya ilmunya, malaikat pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis? Aba wastakbaru. Apa ya? Dia enggan sujud karena merasa besar. Egois ya, merasa besar. Makanya katanya siapapun yang merasa besar, pasti ujungnya pasti kecil, hina ya. Jangan merasa istimewa, karena satu saat dia akan kecewa ya. Jadi biasa saja lah. Tapi kita dianjurkan sujud kepada orang yang berilmu. Maknanya bukan menyembah, menghormati. Biasa ini. Jelas banget ya pemirsa di rumah ya, antara menghormati dengan menyembah ya. Baik, lanjut lagi Tad. Ini ini 224 dan ibu saya ini tidak setuju kalau saya dekat dengan janda katanya Tad. Ini gimana katanya Tad? Begini. Kalau alasannya janda, punten Nabi itu nikah dengan janda. Dan usianya memang lebih jelas lebih berumur aja, lebih tua ya. Dan usianya lebih 15 tahun lebih tua ya. Jadi nggak ada masalah karena dalam Islam itu rukun nikah kan pengantin laki, perempuan, wali, saksi, jawab kabul. Bahkan ada jumhur ulama ya. Siapa yang nikah dengan janda atau duda, malamnya dihitung tahajud. Asli Tad? Asli ya. Siangnya dihitung saum. Masya Allah. As-sayyil al-malati kal mujahid fi sabilillah. Siapa nikah dengan janda kaya atau duda kaya demi menolong yatim piatu sama dengan jihad. Keterangan yang lain, siapa yang nikah janda kaya yang banyak anaknya, itu afdolul jihad, puncaknya jihad. Masya Allah. Puncaknya jihad. Nabi itu paling banyak anak tirinya loh. Makanya ketika Nabi wafat yang kenceng nangisnya anak tiri beliau. Kayak Ummu Salamah bedanya ya lama ya, Rasul 60 misalnya 70 tahun. Tapi anaknya banyak juga. Kata Nabi, saya ingin mencintai sambil menyayangi anak-anaknya. Pahalanya besar. Pahalanya besar itu. Saya punya jamaah yang luar biasa ya. Mencari janda yang banyak anaknya. Wah itu rezeki. Dan ada tadi. Oh ya Allah. Sudah cacat. Gila nggak nyangka sih. Jadi malamnya seperti tahajud semalaman, siangnya seperti saum. Itu bila nikah dengan yang janda, yang banyak anak, duda banyak anak. Luar biasa, Masya Allah. Itu syar'i ya. Iya. Tapi meskipun dalam perjalanannya banyak hal-hal yang jadi yang lain-lain itu di luar ini tadi ya. Betul, tapi betul. oke.
Makanya kalau kita sudah punya calon duda atau janda, buktikan bahwa kita tidak salah pilih. Jangan sampai ada jika kalau. Tapi jangan lupa, bila orang tua tidak setuju, itu esensinya saking sayang. Sayang sama. Ini penting. Makanya buktikan bahwa setelah nikah harus menyayangi anaknya. Karena orang tua juga tetap dengan seiring umur perjalanan waktu banyak pengalaman juga ya, karena mengapa dia jadi itu juga karena ada ketakutan, ada masa lalu yang lain-lain. Oke. Baik, nah setelah kita ini nah ini nih 2:30 penjelasan tawakal, apa maknanya Tad? Nah ini kita bahas secara ini dulu Tad. Tawakal ini apa sih Tad, cepetan? Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila engkau punya rencana, tawakallah kepada Allah. Ya, tawakal yang mudah dipahami adalah memaksimalkan ikhtiar, menyempurnakan ritual. Nah, memaksimalkan ikhtiar, menyempurnakan ritual. Ikhtiar itu ciri orang yang berakal. Ikhtiar terus tapi tidak ada ritual, belum tawakal. Ritual terus sholat, doa, tapi nggak ikhtiar, belum tawakal. Makanya katanya, doa tanpa ikhtiar bohong. Ikhtiar tanpa doa sombong. Makanya seluruh doa itu konsep. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu konsepnya. Nah, supaya segera diijabah, imbangi dengan ikhtiar. Ketika doa diimbangi ikhtiar, namanya tawakal. Hasil tawakal baru namanya takdir. Kayak kemarin tuh ada yang ikut bimbingan belajar, terus ke bimbingan belajar. Setelah itu malamnya tahajud, itu tawakal. Nah, karena itu kita sakit, doanya apa? A'udzu bi'izatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Ikhtiarnya apa? Check up ke dokter. Kata dokter, jangan makanan ini ikuti, karena itu bagian dari ikhtiar. Wa yaj'alu risya 'ala ladzina la yaqilun. Allah murka kepada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Dan ciri makhluk berakal itu adalah ikhtiar. Doanya minta sehat, ikhtiarnya jaga jarak. Doanya minta sehat, ikhtiarnya apa? Baskar. Nah, diseimbang terus. Itu namanya tawakal. Dan dua-duanya harus dijalani. Harus jalani. Jangan karena kalau terus mengandalkan otot, mengandalkan otak, mengandalkan ini nggak diimbangi dengan ibadah yang lain, ujungnya malah bisa jadi kecewa berat nih. Kecewa berat. Bahkan bisa seuzon kepada Allah. Senang doa dijawab, orang dijawab itu maksimalnya belum maksimal ikhtiarnya. Baik. Kemudian ini tadi ya, ini baca Quran. Nah ini tadi ya 061, baca Quran dengan diniatkan untuk kebutuhan. Artinya gini tadi, misalkan nih saya ini pengen baca Quran, tetapi ya ada kebutuhan juga gitu. Jadi pengen anak pintar, pengen anak soleh, pengen anak berbakti gitu tadi. Para sahabat tuh gini. Khud minal Quran masyita waliman syita, itu hadis Nabi. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu dan untuk siapa. Nah, sesuai dengan keinginanmu. Jadi sesuai keinginanmu begini. Masyita khud minal Quran, ambil dari Al-Quran. Khud masyita waliman syita, sesuai keinginanmu. Pokoknya gini. Keinginan Pak Agung hari ini ingin sehat. Baca terus. Besoknya anak soleh. Besoknya lagi ingin rumah, terus saja. Karena hadis itu khud minal Quran masyita waliman syita. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu dan untuk siapa. Sama. Ini mang saya kok perlu kelihatannya. Kita nggak bisa mampu membantu. Udah baca Quran. Surat apa berapa? Nggak sesuai kemampuan. Baca ayat kursi 3 kali. Ya Allah, dengan ya Allah tetap kepada Allah. Dengan berkah ayat kursi paman saya sembuhkan umpamanya, boleh. Nanti berikutnya surat yang lain untuk keponakan, untuk istri, keluarga istri, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Oke. Baik, ini nah ini juga di luar ini tadi ya, ada yang menanyakan, ada yang titipan Tad. Ini kenapa tadi ya umat Islam ini katanya apa kalau ngelihat Iran, ngelihat ini tadi hobi banget perang katanya Tad. Kayaknya kalau semakin ditantang semakin menyengajakan yang lain-lain, padahal ini kan ya bagi orang yang tidak terbiasa tuh takut katanya Tad. Jadi lebih kayak yang ngeri lah, apalagi kalau udah ancaman ada bom nuklir kan. Hiroshima Nagasaki aja itu tahun segitu dengan belum bisa canggih itu, efeknya luar biasa mengerikannya gitu tadi. Apalagi dengan kecanggihan yang nyaris
Nyaris sampai 80 tahun tidak terbayang ini canggihnya daya ledaknya, daya hancurnya gitu tadi. Coba gimana? Sampai 60 meter ya dalamnya. Betul, luar biasa ya, ke atas ya, ke bawah ya, belum radiasinya. Satu-satunya negara yang tanpa batas adalah Israel. Saya lihat Iran tuh tidak membalas ya, kalau nggak diserang duluan ya. Begitupun Amerika. Sebetulnya dalam Islam hubbul watan minal iman ya. Cinta negara bagian dari iman. Kalau sudah negara diganggu, batas negara diambil, itu iman itu adalah melawan. Karena sama dengan harga dirinya, kehormatannya tadi. Marah tuh nggak boleh, kecuali hak milik diambil. Dan itu menyangkut kehormatan. Nah, satu itu. Yang kedua jangan lupa, dalam Islam tuh bertengkar tuh nggak boleh, kecuali itu menyangkut harga diri. Jadi ada kemanusiaan, kita sudah greget ya kalau sudah Gaza itu sudah hampir 60.000 yang meninggal, yang syahid ya. Pada diam semua kan, pada diam semua. Orang itu wala kaya, ibadah kunut subuh aja mendoakan. Mereka sudah mulai, dan alhamdulillah sudah mulai merasakan bagaimana penderitaan bom masuk ke Tel Aviv semua. Gaza itu lebih dari itu. Pada pemerkosaan segala macam kan, anak-anak yang dibunuh, dan itu sudah bukan karma ya, itu akibat ya, akibat perbuatannya sendiri yang ujungnya bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, jadi bertengkar tuh nggak boleh, tapi jangan mancing orang lain marah. Nah, kalau sudah mancing orang lain marah kepada yang marah, katanya orang sedekah ya. Sedekah. Terus juga tuh ada yang menanyakan kenapa katanya negara Arab malah nggak bantu, katanya dia kan ya udah kaya, ya semuanya serba punya, malah nggak dibantu katanya. Iya. Padahal ya berdekatan, sama Arab juga katanya. Jujur saja lobby Israel itu luar biasa ya. Lobby Israel, lobby Amerika itu luar biasa ya. Karena kalau sudah bicara uang itu jadi beda semua tadi. Masya Allah. Gorengnya jadi kasar. Allah Akbar ya Allah, Masya Allah. Uang begitu. Baik. Oke. Tad, ini juga ada yang nanyakan gini, Tad, apa? Kan gini Tad ya, ini kan tentang gubernur baru katanya Tad. Ini apa yang mesti dilakukan melihat ada beberapa pernyataan-pernyataan gubernur baru yang cukup buat kita jadi memikir ulang lagi katanya, termasuk juga tentang kebarak ini tadi. Ini juga ada yang pro kontra, apalagi ada yang dari daerah lain yang jadi mengidolakan gini. Ini gimana tadi ya? Apakah ini harus terus digalakan terus, harus didukung para alim ulama yang lain juga, karena manfaatnya juga banyak ya, meskipun yang pro kontra juga ada menyimbangkan. Sebetulnya untuk menciptakan anak soleh itu butuh sistem ya. Tapi kalau kita lihat sejarah ya, kalau bapaknya seperti Nabi Ibrahim, ibunya seperti Siti Hajar, anak-anak seperti Ismail, nggak usah ya ada baraknya sebetulnya gitu. Makanya sebetulnya itu tamparan berat untuk orang tua sebetulnya. Tamparan berat untuk orang tua. Karena al-baitu madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama untuk anak-anak. Jadi anak itu soleh atau tidak tergantung gambaran atau potret dari ayah ibunya. Jadi kalau anak nakal, kemudian pertama di rumah tidak jadi sekolah yang baik. Karena terlalu banyak anak-anak yang soleh, kenapa? Karena ayah ibunya teladan. Jadi kalau anak-anak sekarang banyak yang nakal ya, kemungkinan besar teladan dari ayah ibunya kurang. Kedua, pergaulan. Yang ketiga, kita evaluasi aja ujungnya. Kalau evaluasi ujungnya malah tambah baik, pertahankan itu. Karena ada anak yang cicing, tombong, jangan nakal, nanti ada tentara, suka takut. Dan itu memang lumayan efektif ya, emang benar, memang juga salah satu jalan juga. Jalan. Jadi mungkin dengan cara itu hidayah datang. Karena saya waktu ngaji ke satu kota ya, ternyata ada kearifan lokal ya, tiba-tiba ada petasan ya, Sukabumi kalau nggak salah, besar, kaget saya, ada apa? Di sini Pak katanya, kalau diumumkan nggak pernah datang. Pak Ustadz tersumping can datang kan. Mun petasan pada datang. Jadi ada satu daerah kalau petasan dinyalakan pada datang semua. Ada juga kalau aparat yang umumkan Pak Lurah, Pak Camat nggak datang. Tapi kalau kiai yang umumkan pada datang semuanya. Saya dari Tasik gitu pengajian. Nah jadi mungkin anak itu ada anak yang soleh melalui barak. Ada anak yang soleh melalui pesantren.
Ada pejabat yang saya melalui apa? Retret Kang. Bahkan tadi saya ketika di masjid itu tadi ya, ketika beres pengajian itu ada polisi ketika terus ada ngebahas tentang ada yang hilang tadi ya, ada yang hilang motor yang lain-lain. Mantan polisinya sendiri, mantan Kapolsek sendiri bilang kalau kehilangan apa-apa tuh jangan nanya sama polisi katanya. Nanyanya harus sama Ustadz aja katanya. Ini coba tadi gimana katanya. Ini pertanyaan real banget, mantan polisi bilang gitu tadi. Karena mungkin dirasa lebih beres katanya kalau nanya sama Ustadz katanya tadi. Malah bukan nanya sama polisi sendiri tadi. Saya punya langganan mobil ya. Suatu saat pulang ke Cikalong, pernah orang sana. Ya. Hilang mobilnya, mobil rental kan. Wah, itu bukan ke polisi, malah ke Abah Aus ya. Nah, kita kan itu datang ke Pasanten gitu, ke Tasik ya. Supaya dikasih BD, saya tenang katanya. Karena memang ada asuransinya, tapi saya merasa dosa gitu kan. Saya minta nasihat. Pulang kan, mana sehatnya? Ya, cenah harus hati-hati. Karena takwa itu hati-hati. Makanya kalau kita hilang, segera introspeksi diri. Mungkin kurang hati-hati, nggak dikunci, nyimpan sembarangan. Kan kita tahu wilayah ini wilayah curam. Harus pada tulisan. Ya betul. Hati-hati banyak pencuriannya. Jangan ditinggalkan, mobil harus tidur. Pernah kasus kantor saya ke rumah. Pulang jangan nyimpang-nyimpang ya sana. Ya mah. Anak-anak sekarang kan nyimpang. Walaupun jam 1 malam mobilnya hilang. Saya bilang tuh kan, ke orang tua itu jangan menentang. Ya. Niat taat saja sama orang tua itu berkah. Luar biasa niat taat. Harusnya bilang. Karena bohong itu, korupsi bohong itu salah satunya. Pak pinjam mobil kemana, ke Cicadas. Malah ke Garut. Itu di Cicadas ke Garut udah haram itu. Pasti ada resiko. Pertama kali kalau kita dapat musibah, introspeksi diri. Apa kesalahan saya? Karena ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyatin famin nafsika. Apapun keberhasilan datang dari Allah. Apapun sial, bencana, famin nafsika, itu pasti kesalahan orang keneh itu. Luar biasa ini. Hanya kalau datang ke polisi pasti minta duit lah. Ya ini. Oknum lah itu ya. Iya, oknum. Jadi memang malah jadi lebih ribet katanya urusan. Terakhir ada yang mau dikasih konklusi, kasih kesimpulan tentang tema Muharram besar ini, coba perjalanan Muharram. Pemirsa Bandung TV, mari kita manfaatkan Muharram itu untuk memperbaiki diri. Ya. Karena salah satu amalan Muharram itu hijrah. Apa itu hijrah? Tahwilul jahalah ilal Islam. Merubah kebiasaan jahiliyah diarahkan kepada Islam. Tahlil itu merubah melalui proses. Merubah melalui lembaga. Merubah istimror terus-menerus. Karena ternyata Allah tidak melihat hasil. Yang penting usaha maksimal. Berbahagialah yang berubah di bulan Muharram sehingga wafatnya insya Allah wafat husnul khotimah. Semoga kita diberikan kemampuan untuk mempersembahkan yang terbaik di bulan tahun baru Islam ini. Tentu atas nama pribadi mengucapkan selamat tahun baru Islam walaupun beberapa hari lagi ya. Betul. Semoga rezeki kita lebih baik, doa kita diijabah, rencana yang belum diijabah tahun baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, beres juga embun pagi kali ini. Mudah-mudahan Rabu depan kita masih dikasih umur, dikasih kesehatan. Kita akan lanjut lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so